Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gue mau membahas preview pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan Brunei Darussalam besok. Itu pertandingan pertama, leg pertama kualifikasi Piala Dunia. Nanti leg kedua akan main di Brunei, leg pertama main di GBK. Dan ada beberapa kabar menjelang pertandingan besok yang kurang menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Yang pertama adalah absennya beberapa pemain penting. Diawali dengan River Yener nggak bisa dibawa. Terus Yance Sayuri kalau nggak salah sama Jordi Amat itu juga nggak jadi dibawa karena cedera. Lalu terbaru kabarnya adalah Marcelino dan Rafael Struijk itu juga cedera dan tidak akan bermain besok, walaupun tetap dipanggil katanya STY untuk melihat bagaimana permainan timnas dan mungkin nanti di Brunei bisa dimainkan ya, karena belum pulih 100% lah kata STY seperti itu. Jadi cukup banyak pemain penting, itu semua pemain penting, semua pemain yang bisa menjadi starting 11. Lalu yang kedua soal kemarin kasus STY yang dia bilang dia kesel karena pemain itu datangnya telat latihannya, dan itu kan soal disiplin ya, soal disiplin, dan mungkin pemain-pemain yang telat itu akan mendapatkan hukuman tidak akan bermain sebagai starting 11 mungkin ya, mungkin di pertandingan besok. Namun seperti yang kita tahu ini mainnya di Indonesia terlebih dahulu di GBK, dan kita punya track record yang cukup bagus menghadapi Brunei Darussalam. Ini bukan lawan yang harusnya menyulitkan kita, cuman kita tidak boleh meremehkan. Tetap ya, bahwa negara-negara seperti ini yang memang inferior menghadapi kita, seperti Brunei, Timor Leste, terus kayak Kamboja, bahwa mereka memang secara level berada di bawah kita. Cuman bukan berarti mereka tidak berkembang, mereka tidak berprogres. Bahwa kemarin Timor Leste itu cukup bagus di futsal pun mereka bagus. Mereka hire pelatih Indonesia, asal Indonesia, dan juga pelatih kiper asal Indonesia. Kemarin cuma kalah 1-0 berhadapan dengan Bahrain. Itu kan merupakan suatu prestasi ya untuk futsal Timor Leste. Nah, sedangkan Brunei pun ya, Brunei terakhir timnas senior dikalahin Hong Kong 10-9-0 ya. Harusnya di atas kertas kita bisa menang lawan Brunei, bahkan bisa, kalau bisa sih menurut gue bantai. Skornya itu harus besar, 4, 5 gol, 6 gol. Supaya apa? Supaya nanti di next match di leg kedua di kandang Brunei tanggal 17 Oktober ya, bisa diberikan kesempatan kepada pemain-pemain lain ya kan, rotasi. Nah, kalau kita menangnya tipis, untuk rotasi ini sulit karena bisa ada peluang kita justru kehilangan kemenangan atau kalah ketika kita rotasi. Tapi kalau menang sudah 5-6-0, kita sudah safe, kita sudah secure untuk lolos ke tahap selanjutnya dari kualifikasi kalau salah ada 6 tahap ya. Jadi cukup panjang perjalanan kita ini, baru start awal, lawannya pun nggak begitu kuat, sehingga bisa dilakukan rotasi kalau kita menang besar ya. Dan apakah bisa? Ya sebenarnya bisa, walaupun tanpa Marcelino, tanpa Rafael Struijk, tanpa Riena, tanpa Jordi Amat. Ini 4 pemain yang sangat penting ya. Terus tanpa Yance Sayuri sebenarnya nggak inti, cuman artinya apa? STI benar-benar diuji dengan pemain yang ada, bisa nggak dia membawa, tetap bermain seperti biasa, tetap meraih kemenangan, cetak banyak gol dan menang. Ya itu menurut gue sangat bisa terjadi. Ya kalau kita lihat penggantinya, apakah pengganti Marcelino ada? Contoh Egy bisa main di situ. Ya Egy kalau main di wing, dia tidak Egy itu kekurangannya apa? Etos kerjanya, dan dia beberapa kali sering mengambil keputusan yang salah. Kalau dia bisa dipakai di belakang striker, di mana di situ lebih leluasa, bisa lebih sebagai creator, mungkin hasil akan berbeda. Terus Witan ada, terus gue lupa lagi, ada Dendi, ada Sananta, itu bisa dimainkan bergantian tergantung formasi dari STY. Gue harapkan formasi dari STY adalah jangan pakai 5 back karena percuma, nggak usah main bertahan lawan Brunei. Justru kita harus superior, justru kita harus bermain ofensif sejak awal, kita tekan, curi gol secepat mungkin. Kalau kita dapat gol di menit-menit awal ya, gue rasa akan smooth, kita akan bisa menang lebih dari 4 gol. Tapi kalau kita sulit menciptakan gol di menit-menit awal, ini hati-hati
hati-hati. Ya, yang jelas adalah pemain itu tidak boleh egois, pemain tidak boleh meremehkan, mindset itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Ketika pemain meremehkan, dikejutkan oleh Brunei, mentalnya kena, yakin gue. Justru dari awal mental harus bilang, ini lawannya, mau siapapun lawan kita harus ngegas sejak awal, kita harus cetak banyak gol, sebanyak-banyaknya gol. Mau sudah 5, mau sudah 6, tambah terus. Kayak timnas futsal menghadapi Makau, ya kan, 1-2-0, 5-0, 6-0 terus sampai 12-0, bahkan bisa lebih di waktu itu. Memang futsal, tapi sepak bola apakah bisa? Ya bisa-bisa aja. Ya, bisa kita lebih dari 5 gol, bisa. Asal kita ngegas, kita tidak memberikan Brunei ruang untuk mengembangkan permainan. Dan ketika itu terjadi, kita press mereka, maka gol itu akan datang. Dan ya gue sih cukup pede. Ya, cukup pede melihat kapasitas pemain kita, kualitas pemain kita, dan kualitas pelatih kita STY, bahwa pertandingan besok akan kita menangkan. Semoga kita menang dengan skor yang besar, bukan skor yang tipis, karena itu akan cukup berpengaruh ketika nanti leg kedua. Bukan berarti leg kedua kita nggak bisa menang, kita bisa-bisa aja menang. Cuman yang tadi gue bilang, rotasi, ya, untuk memberikan kesempatan kepada pemain lain yang mungkin tidak bermain di leg pertama atau tidak mendapatkan jam terbang di leg pertama, bisa dimainkan di leg kedua. Oke, segitu dulu preview untuk kali ini. Kita akan lihat besok bagaimana penampilan dari timnas Indonesia berhadapan dengan Brunei Darussalam. Salam sepak bola.